Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ceria bener ini hari ini. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah, kalau pada sehat. Hari ini kalian sudah siap untuk belajar? Sudah. Kalau sudah siap untuk belajar. Kalau siap untuk belajar hari ini, tentunya sarana dan prasarana untuk belajar di bawah semua ya. Siap? Sudah? Ya. Ada buku, ada pena, dan sebagainya. Sudah di bawah semua? Ya. Kalau sudah. Oke, kalau sudah, tentunya untuk belajar ini butuh kenyamanan. Apa itu kenyamanan? Tentunya kalau sudah rapi, sudah tertib, nah baru belajarnya kita nyaman. Kira-kira kalian sudah rapi belum di dalam berpakaian? Ya, pakaiannya sudah dimasukkan belum? Jilbabnya sudah rapi belum? Sudah semua? Sudah. Oh iya. Sebelum belajar, agar belajarnya ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Bapak minta tolong kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa supaya pelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Silakan sama Mas Fethi untuk memimpin doa pada kawan-kawannya. Semua siap. Nyanyikan doa minta pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Beri salam pada Pak Guru. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai untuk pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir, siapa yang hadir pada hari ini bisa Bapak tahu. Oke, untuk yang pertama Bapak absen. Ferdi hadir. Dedi Hadir, Pak. hadir. Kemudian Dinda hadir. Kemudian Citra hadir. Zeni hadir. Intan nggak berangkat ya? Intan? Oh, nggak berangkat. Apa? Izin sakit? Izin. Sela hadir. Oke, terima kasih semuanya hadir. Yang nggak hadir berarti dua anak ya. Ini mudah-mudahan kalaupun lagi sakit, kalian doakan semoga cepat sehat ya, supaya besok bisa sekolah kembali. Bapak akan bertanya sama kalian. Kemarin itu atau minggu yang kemarin, Bapak kan menyampaikan materi ya, menyampaikan materi pada kalian. Itu masih ingat ya materinya ya? Kemarin materinya apa? Beriman kepada? Bukannya hari ini yang beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir. Yang beriman kepada kitab-kitab Allah itu kemarin untuk minggu depannya, yaitu hari ini yang kemarin beriman kepada hari akhir. Oke. Nah, sebelum lanjut ke
materi hari ini yang beriman kepada kitab-kitab Allah, kemarin beriman kepada hari akhir. Nah, beriman kepada hari akhir itu boleh dikatakan ada yang namanya kiamat. Ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Kalau kiamat besar disebut kiamat kubra. Kalau kiamat kecil berarti disebut kiamat sughra. Biasa berarti masih pada ingat. Oke, artinya kalian masih pada ingat materi yang kemarin, jangan sampai lupa. Jadi sampai ke semester kalian harus hafal itu yang namanya materi-materi yang sudah Bapak sampaikan. Ya, jadi pada hari ini kita belajarnya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian untuk besok depannya kita belajar beriman kepada Rasulullah. Ya, jadi hari ini kalian sudah menghafal materi yang kemarin dan sekarang akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini nanti sebelum belajar selanjutnya, nanti di dalam materi ini ada banyak pertemuan-pertemuan yang harus kalian selesaikan dalam permasalahan-permasalahan di dalam materi tersebut. Misalnya hari ini kan pelajarannya beriman kepada kitab-kitab Allah. Kalian harus tahu itu yang namanya kitab-kitabnya itu seperti apa. Nah, nanti kalian itu Bapak tugaskan ya secara kelompok, kalian harus bisa membuat poster, ya, membuat poster apa? Poster kitab, ya, membuat poster kitab. Jadi setiap kelompok itu membuat poster kitab masing-masing. Jadi mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi, ya, yang lebih banyak lagi, gitu. Jadi semangat tidak belajarnya? Semangat, ya. Oke, jadi kalau semangat, Bapak juga semangat menyampaikannya. Gitu. Jadi Bapak memberikan motivasi sama kalian. Kalian belajarnya harus yang semangat, yang gigih. Jadi tidak hanya belajar di rumah saja, tidak belajar di sekolah saja, di rumah pun kalian harus belajar. Oke? Untuk selanjutnya, sebelum materi-materi diskusi kita mulai, ya, kita melihat ada PowerPoint yang harus kalian menjadikan dalil makli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar-gambar ini merupakan ilustrasi kondisi masa jahiliyah sebelum mengenal agama tauhid, mulai dari menyembah patung, kebiasaan mengkonsumsi khamar, berjudi, dan sebagainya. Inilah menjadi sebab Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk membentuk kehidupan manusia menjadi lebih baik. Hal ini kemudian dipertegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 16. Mari bersama-sama kita membaca Quran surah Al-Maidah dan kehidupannya sebelas salami ke jalan keselamatan wa yukhrijuhum dan mengeluarkan mereka dari zulmat dari kegelapan ila nuri kepada cahaya biidnihi dengan izinnya wa yahdihim dan perhatikan di situ sudah ada yang dilingkarin huruf-huruf bacaannya, ya. Perhatikan. Memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keduanya ke jalan keselamatan, dan diketahui pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap hitam kepada cahaya dengan izinnya. Dan kata konsep berikut ini, kitab dibagi atas 4: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa menuju ke Sinai, Mesir pada abad ke-12 sebelum Masehi berbahasa Ibrani untuk bangsa Bani Israel, berisi 7 larangan dan 3 perintah. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, diturunkan di daerah Yerusalem pada abad ke-10 sebelum Masehi, ditulis dalam bahasa Kipti untuk Bani Israel, berisi
tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, diturunkan di daerah Yerusalem pada abad ke-1 Masehi sebagai turunan penduduk Nasrani, berisi tentang tuntunan hidup subur dan isi kitab-kitab sebelumnya, dan terakhir adalah kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dan Madinah pada abad ke-7 Masehi selama kurun waktu 611 sampai 632 Masehi. Kitab ini diturunkan untuk seluruh umat sebagai penyempurna kitab sebelumnya yang berisi tentang akidah, hukum syariah, dan muamalah. Selanjutnya kita masuk kepada kandungan kitab-kitab Allah. Kitab Taurat. Ada 10 perintah Tuhan di dalam kitab Taurat. Perintah untuk mengisahkan Allah, larangan menyembah patung atau berhala, larangan menyebut nama Allah SWT dengan sia-sia, perintah menyucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan terakhir larangan mengambil hak orang lain. Selanjutnya adalah kitab Zabur, berisi kumpulan puji-pujian atas segala nikmatnya dan zikir, doa, nasihat, serta hikmah. Kitab Injil, isinya adalah perintah untuk kembali mengisahkan Allah SWT. Sampai di situ ya. Tadi sudah Bapak tayangkan materi pada hari ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Di situ dijelaskan ya tentang pengertiannya, tentang isinya, baik itu apa namanya, isi kitab Al-Quran, isi kitab Injil, kitab Taurat. Tapi di situ yang jadi permasalahan, tidak ada bentuk apa ya, kitabnya. Nah ini yang jadi permasalahan. Jadi untuk itu kalian setelah mengamati daripada materi tadi yang ada di layar lebar, ya semuanya, oke, kalau siap nanti dibagi 4 ya. Tetap seperti pembelajaran yang kemarin-kemarin itu, ada pembelajaran kelompok juga. Masih ingat kan pelajaran yang kemarin? Kelompokannya apa? Pembagian kelompoknya masih ingat? Masih. Berapa kelompok? 4. Kelompok 1 kemarin ketua kelompoknya siapa? Nah, yang ketua kelompok nomor 2 siapa? Oh, ya nomor 3. Mas Ferdi nomor 4. Mbak Juni. Oke, sekarang Bapak hanya mengasih atau memberikan kertas kosong, ya, memberikan kertas kosong sama kalian nih ya, kertas kosong. Nanti tolong karena kertasnya ini cuma 1 lembar, ya, jadi kalian harus benar-benar berdiskusi yang apa namanya, yang kompak, karena akan Bapak nilai kekompakan kalian di dalam berdiskusi ya. Di dalam kalian berdiskusi Bapak nilai kekompakannya, kebersamaannya. Nanti kalau tidak mau kerjasama akan Bapak kurangi nilainya. Paham? Kalau paham, kerjakan, disesuaikan dengan kitab-kitabnya. Kalian mungkin sudah pernah tahu, sudah pernah melihat, membaca kitab Al-Quran seperti apa, kitab Injil seperti apa, walaupun tidak mempelajari tapi tahu ya. Nah, jadi harus kalian bisa membuat proyek ini. Oke, siap? Akan Bapak bagikan ke kalian ya untuk digambar. Boleh sekarang kalian dibentuk kelompoknya, dibagi. Silakan. Dalam permasalahan diskusi tanyakan ya. Ditanyakan dalam permasalahan diskusi ini, tapi jangan tanya
jawabannya ataupun Bapak suruh menggambar atau suruh melukis. Jangan. Ya. Kalian yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Sebuah gambar daripada masing-masing kitab yang dipelajari pada hari ini. Oke, kalau demikian akan bawa panggil, nanti tolong ditempel di whiteboard ini, ya, dari kelompok yang pertama, kelompok 1. Silakan maju. Sebuah gambar, yaitu apa? Kitab apa ini? Kitab suci Al-Quran. Artinya benar-benar untuk menyelesaikan masalah dan tahu bahwa kitab suci Al-Quran itu seperti ini, ya. Berarti kelompok 1 ini benar-benar beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Oke, kasih hapus. Nah, dikasih itu, kan di sini. Wah, ya, kelompok 2 bisa menggambarkan posternya ataupun menyelesaikan posternya, membuat kitab Taurat. Nah, ini kitab apa? Taurat. Ya, kitab Taurat ya. Oke, kasih hapus juga untuk kelompok 2. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Tentang pembelajarannya sudah banyak kalau kalian mau lihat di YouTube ya, materi hari ini. Nah, di sini ada 4 materi, ya 4 kitab ini. Apa masih ada? Apakah cukup 4 ini? Tidak. Apa? Kalau tidak? Masih ada? Apa itu namanya? Luar biasa. Ya, ini masih ada lagi namanya suhuf. Suhuf itu adalah kumpulan-kumpulan lampiran-lampiran ya yang belum jadi. Ya, isi daripada Al-Quran. Yang masih berbentuk lampiran ya, yang belum berbentuk apa? Sebuah buku ataupun sebuah kitab. Ini masih ada. Isinya itu sama, tapi masih berbentuk lampiran-lampiran tersendiri. Oke, ada kitab-kitab Allah. Fungsinya apa? Ya. Fungsinya adalah sebagai petunjuk hidup agar manusia di dunia ini terarah seperti semestinya. Maksudnya itu, kalau kita itu sebagai umat Islam, ya harus semestinya sebagai umat Islam yang harus ada kewajiban untuk melaksanakan sholat, ya kerjakan sholatnya. Misalnya kalian untuk diperintahkan membaca Al-Quran, baca Al-Quran yang dimaksud dengan sebagai petunjuk hidup agar manusia di dunia terarah seperti semestinya. Gitu. Jadi tidak melanggar, tidak semaunya, gitu ya. Gitu. Kemudian, nah di sini ada macam-macam. Jadi yang sudah kalian kerjakan adalah ini, ada kitab Taurat yang tadi sudah digambar kitabnya, kemudian ada kitab Zabur tadi sudah digambar atau sudah dilukis oleh kelompok berapa tadi kitab Zabur? Oleh kelompok 4.
kemudian ada kitab Injil, kitab Al-Quran, yang di situ masing-masing apa? Penerima wahyunya. Oh, ya. Di sini ada kitab Taurat, Nabi Musa, ada kitab Injil, Nabi Isa, ada kitab Zabur, Nabi Daud, dan kitab Al-Quran oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada isi-isi ataupun kandungan-kandungan daripada masing-masing apanya ini? Masing-masing kitabnya. Di sini ada kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini sebagai pedoman daripada hidup bagi kaum apa? Bani Israel. Nah, ini yang diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi. Nah, isi pokok kitabnya, kitab Taurat ini adalah keharusan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan menyembah berhala, atom, ya, matahari, nah itu tidak boleh. Itu dari isi pada kitab Taurat. Kemudian larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Ini Taurat. Kemudian supaya mensucikan hari Sabtu, supaya menghormati ayah ibu, larangan membunuh sesama manusia, larangan berzina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu. Siapa yang suka saksi palsu? Ada? Ada ya? Oke. Itu isi-isi daripada kitab Taurat. Kemudian dari sini ada kitab Zabur. Kitab Zabur beserta isinya. Ataupun kandungannya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini hanya berisi perintah Allah untuk mengikuti syariat daripada Nabi siapa? Nabi Musa. Pada Nabi Musa. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, nikmat dan niat memuat syariat. Untuk kitab Zabur. Jadi kalau diamati, nanti kalau ada kalau ada pertanyaan di akhir pembelajaran nanti akan ada kelas balik, ya, ada pertanyaan nanti dipersiapkan. Kemudian ada kitab Injil. Kitab Injil turunkan kepada Nabi Isa. Isi pokoknya adalah kitab Injil 1 adalah perintah untuk mengesahkan Allah, ya, tidak menyekutukan Allah. Penjelasan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi terakhir, yaitu Nabi siapa? Nabi Muhammad. Dari isi kitab Injil sudah tahu bahwa nanti ada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada biografi Nabi Muhammad, Nabi Isa. Ada biografi Nabi Isa pada kitab Injil ini, ya. Nah, kitab Injil juga di sini beredar sekarang adalah hasil dari pemikiran-pemikiran manusia ataupun di situ adalah Paulus, ya. Apa itu Paulus? Adalah pemimpin umat Nasrani atau Kristen. Itu kitab Injil, ya, beredar sekarang. Di situ adalah yang pemikiran-pemikirannya di dalamnya adalah pemikiran-pemikiran Paulus, ya. Kemudian ada contoh kitab Injil hasil dari pemikiran manusia seperti kitab Injil Matius, kitab Injil Lukas. Ada lagi kitab Injil Yohanes, ya, kalimatnya banyak, ya, dalam Al-Quran. Dan 3.345 huruf. Nah, itu. Jadi hurufnya banyak sekali di dalam Al-Quran. Kemudian waktu turunnya disebut apa? Waktu turunnya Al-Quran itu Nuzulul Quran, yang biasanya kita nantikan itu tentang turunnya Al-Quran
pada bulan apa? Iya, bulan Ramadan. Atau itu disebut dengan Dzulqa'dah. Ya. Oke, lanjut. Wahyu pertama turun adalah surat Al-Alaq. Nah, di dalam Al-Quran wahyu yang pertama itu surat apa? Al-Alaq. Ada yang hafal surat Al-Alaq? Ya, itu 1 sampai 5 ayat diturunkan pada 17 Ramadan pada tahun 610 Masehi. Kemudian ayat terakhir turun adalah surat Al-Maidah. Ayat berapa? Ayat 3. Turunkan pada bulan Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Kemudian di situ ada isi pokok kandungan daripada kitab-kitab kita. Kitab itu kitab suci Al-Quran. Apa itu? Ada akidah atau keimanan kita, ya. Kemudian ada akhlak. Dalam Al-Quran itu memberikan ilmu tentang akhlak, ya, tentang akhlak manusia. Ya. Kemudian ada mahdah dan muamalah. Kemudian ada sejarah. Jadi sejarah tentang apa saja di situ. Sejarah para nabi, ya. Sejarah dalam kehidupan, gitu. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Maka tidak diragukan lagi. Kemudian ada hukum-hukum. Jadi kita hidup itu melakukan segala sesuatu tidak boleh semaunya sendiri. Di situ ada dimuatan di dalam Al-Quran isinya. Ada tentang hukum. Ada hukum yang apa? Haram. Ada yang halal. Ada yang makruh. Ada yang mubah. Ada yang apa lagi? Sunnah. Ada yang apa lagi? Wajib. Itu di dalam Al-Quran dijelaskan. Ada janji dan ancaman. Tuh, di situ ada janji dan ancaman. Apa janjinya? Bila mana kita sebagai hamba Allah, ya, janji Allah. Bila mana kita sebagai hamba Allah taat, patuh, menjalankan perintah-perintahnya, maka Allah akan senang boleh. Akan apa lagi? Akan memberikan yang terbaik. Apa itu? Surga. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang demikian. Amin. Kemudian ada lagi ancaman. Nah, ini asal isi Al-Quran. Ada ancaman, ya. Ada ancaman di dalam Al-Quran bahwa kalau hamba Allah yang ingkar, yang lalai, yang melanggar, yang melawan daripada perintah-perintah Allah, maka Allah tidak sungkan-sungkan. Allah mempunyai apa? Kuasa. Tidak ada yang kuasa di dunia dan di akhirat kecuali Allah. Allah mempunyai ancaman. Kemudian di situ Al-Quran ada tentang ilmu pengetahuan, ya. Jadi tentang ilmu pengetahuan di Al-Quran ada. Oke, lanjut. Nutup. Nah, jadi kesimpulannya bahwa iman kepada kitab Allah itu adalah termasuk pada rukun iman yang berapa? Yang ketiga, ya. Kemudian ada iman kepada kitab Allah adalah meyakini dan membenarkan bahwa Allah SWT telah menurunkan wahyunya, ya, kepada rasul-rasulnya di dalam kitab-kitabnya Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Itu kesimpulan materi pada hari ini. Kemudian sarannya apa? Sebaiknya kita mengimanilah
kepada kitab-kitab Allah ini agar memperoleh fungsi diri, ya, agar memperoleh fungsi diri, agar beriman diri kita, ya, untuk siapa? Untuk beriman kepada Allah. Itu materi yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Tayangan dari PowerPoint ini, tayangan dari video tadi, tentunya kalian bisa mengamati, bisa mempelajari, bisa menerima apa daripada kandungan. Nah, sekarang Bapak ada kilas balik. Ada kilas balik dari materi tersebut. Kilas balik dari materi tersebut tentunya apa? Yaitu pertanyaan. Ya. Adakah kalian dari materi yang sudah Bapak tayangkan tadi atau sudah Bapak sampaikan tadi pertanyaan? Ya. Silakan paling tidak 2 pertanyaan. Ya, paling tidak 2 pertanyaan yang bisa dilontarkan sama Bapak agar materi-materi tadi benar-benar kalian bisa menerima, gitu ya, bisa menerima dan mewujudkan tanda bukti bahwa kalian itu bisa menerima. Nanti ada kilas balik pertanyaan dari kalian dan dari Bapak. Silakan dari kalian dulu. Bapak bertanya, Pak, rukun rukun iman yang ketiga itu apa? Bapak bertanya tentang kitab itu ada berapa? Silakan. Boleh, silakan. Mbak Dinda mau bertanya, silakan. Ya, apa Mas Ferdi? Tanya apa? Enggak, Pak. David, Pak. Sudah, Pak. Ya, Budi. Pak? Kita apa? Kita Mungkin dia akan bertanya tentang kitab itu ada berapa Pak? Mungkin masih tadi belum belum ingat ya. Boleh Bapak jelaskan lagi. Kitab Allah itu ada berapa? Ada 4. Satu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Quran. Kemudian 4 kitab ini, kitab Taurat diturunkan oleh kitab Injil diturunkan, kitab Zabur diturunkan, kitab Al-Quran diturunkan. Itu ya Mas Dedi ya. Itu tentunya mungkin akan bertanya itu, tapi jadi masih lupa. Oke, sekarang Bapak yang bertanya akan bertanya tentang materi ini. Tadi yang sudah ditayangkan di dalam kitab suci Al-Quran itu berisikan berapa juz? 30. Ada berapa surat? 144. Oke. Mungkin materi hari ini cukup luar biasa kalian menerimanya, sehingga kilas balik pun ya bisa menjawab. Bapak bertanya, kalian bisa menjawab ya. Alhamdulillah. Untuk pertemuan hari ini akan Bapak kasihkan kesimpulan dari materi-materi yang sudah Bapak sampaikan ya. Jadi materi hari ini kesimpulannya adalah kalian itu yang pertama harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua
kalian harus bisa mengamalkannya. Ya, kalian bisa mengamalkannya, bisa apa namanya, mengingatnya gitu ya, dari beberapa isi kandungan-kandungan daripada kitab-kitab tersebut. Jadi, dan Bapak pesan sama kalian, setelah kalian belajar, kalian bisa mengamalkan di dalam kehidupan apa? Sehari-hari. Baik itu di kalangan keluarga kalian sendiri, di rumah, ya, ataupun di masyarakat, juga di sekolah. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi hari besok ataupun minggu depan. Materinya adalah mempercayai adanya atau mengimani adanya apa? Hari kiamat. Ya, jadi untuk pelajaran ke depan kita beriman kepada hari akhir. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya untuk kalian semua, bisa diingat, bisa dihafal sampai ke semester, sampai ke ujian, sehingganya kalian nanti dikala ujian mendapatkan nilai yang bagus. Amin. Mas tadi Mas siap. Mari kawan-kawan berbuka peluang, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Beri salam pada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian di dalam perjalanan selamat, jangan ada halangan ya. Bisa kalian sekolah kembali untuk hari besok. Silakan pulang dari sini dulu biar nggak bosan. Pulang.